wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membahas mengenai proses rekrutmen di BPKH. Teman-teman sudah tahu belum apa itu BPKH? BPKH adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Dia adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengelola keuangan haji, tapi tidak di bawah Kementerian Agama. BPKH ini berdiri semenjak 2017, sekarang berarti sudah 4 tahun ya, dan mendapat banyak predikat bagus loh dari OJK, dari ISO, dan sebagainya. Teman-teman bisa dilihat sendiri, ini adalah website BPKH. Jadi saya tidak akan bercerita mengenai BPKH itu apa, karena bisa teman-teman cari sendiri nantinya. Namun saya bercerita tentang proses rekrutmen, proses perekrutan karyawan barunya. Waktu itu di bulan Mei tahun 2021, dan rekrutmennya bulan Juni atau Juli itu sudah selesai sampai tahap akhir. Jadi proses rekrutmen di BPKH menurut saya tergolong sangat cepat dan bagus dan transparan, dan teman-teman bisa mencoba untuk tahun 2022 ya, insya Allah kalau ada lagi. Ini websitenya, teman-teman bisa lihat sendiri, bpkh.go.id. Jadi sebenarnya intinya apa sih BPKH itu? BPKH itu lembaga yang mengelola keuangan haji. Jadi kayak misal kita mau mendaftar haji nih, kita kan untuk mendapatkan slot kursi antrian naik haji, kita harus membayar 25 juta kan. Dan ketika di tahun keberangkatan baru kita akan disuruh untuk melunasinya. Nah, seperti itulah BPKH mengelola 25 juta kali berapa akun yang masuk itu untuk kemudian dikelola dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan jamaah haji itu sendiri. Jadi sebenarnya pada tahun nanti kita berangkat untuk melunasi, itu sebagian sudah dilunasi dari dana investasi BPKH ini. Jadi uang-uang yang dikumpulkan itu diinvestasikan melalui banyak, nanti akan saya jelaskan kemudian ya, banyak instrumen investasi yang syariah dan aman. Kemudian manfaatnya digunakan untuk jamaah haji itu sendiri atau kemaslahatan umat pada umumnya. Nah, BPKH ini setahu saya beberapa kali rekrutmen mencari bukan yang fresh graduate, bukan yang baru saja lulus, namun tidak menutup kemungkinan pada rekrutmen mendatang akan membuka untuk yang fresh graduate. Tapi yang saya ikuti ini adalah untuk mid career, untuk orang yang sudah di pertengahan jenjang karirnya, minimum experience sekitar 2-3 tahun ya, ada yang untuk yang level manager 5 tahun. Waktu itu yang saya daftar adalah untuk posisi asisten manager. Oke, pertama, apa yang harus dilakukan? Kita cek di websitenya dan klik karir. Di sini ya. Nah, di karir ini nanti akan di direct ke website ini kemarin waktu 2021. Saya tidak tahu untuk tahun ke depan pakai apa ya. Tapi ini adalah Kaliber. Kaliber ini apa sih? Ini job board sebenarnya, seperti sosial media untuk pencari kerja dan pencari karyawan. Seperti kalau teman-teman tahu mungkin yang lebih terkenal LinkedIn ya. Sebenarnya ada banyak, ada Kaliber, ada Klopp, ada Taleo, ada Talent, ada banyak lah. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Tapi di dalam hal ini BPKH menggunakan Kaliber. Untuk prosesnya sendiri, kita hanya perlu mengisi profile biasa ya, data diri, kemudian data experience atau pengalaman kerja. Itu yang penting untuk nanti dicocokkan dengan posisi yang dibutuhkan atau posisi yang ingin kita lamar. Nah, masalahnya adalah di BPKH ini kita nggak bisa submit atau kirim sebelum melengkapi semua persyaratan. Persyaratannya sendiri menurut saya lumayan demanding ya. Jadi seperti hampir-hampir sama seperti orang mau daftar CPNS ya, ada KTP, KK, surat lamaran kerja, CV terbaru, terus foto. Nah, yang paling agak butuh usaha adalah SKCK yang aktif. Jadi waktu itu saya juga tidak memiliki SKCK yang aktif dan saya niat bikin SKCK untuk mendaftar BPKH. Setelah itu, saya mencoba submit, tetap nggak bisa. Ternyata kita harus mengerjakan skill test. Ini dia, skill test. Ini ya, kita harus mengerjakan skill test. Skill testnya itu apa sih?
skill testnya itu saya lupa, ada beberapa ya. Intinya ada yang bagaimana untuk menghandle customer, satu. Yang kedua, kemampuan bahasa Inggris. Yang ketiga, itu kemampuan analisa dan kualitatif, analisa data. Jadi kita akan dikasih tabel-tabel dan data seperti ini, seperti itu kita disuruh menarik kesimpulan. Ada pertanyaannya pilihan ganda, ada seperti itu. Ada juga yang seperti listening bahasa Inggris dan kita disuruh memilih mana respon kita terhadap hal tersebut. Mudah saja teman-teman, tidak perlu khawatir dan tidak ada tegak waktunya sebenarnya, tapi waktunya muncul seperti ini. Contohnya salah satu ya, dealing with irritated customer. This test measure the ability to relate and respond appropriately to different situation. Jadi ada situasi-situasi berbeda, kita bagaimana sih cara kita untuk menanggapi situasi tersebut, seperti itu. Nah, ada 5 pertanyaan, saya mengerjakannya 3 menit 57 detik. Jadi sebenarnya tidak ada nanti time up gitu, tidak, tapi seberapa lama kita mengerjakan akan terlihat. Oke, setelah kita mengerjakan itu semua, barulah kita akan mendapatkan notifikasi resmi dari official BPKH. Seperti itu. Itu tanggal ya. Nevermind. Oke, setelah itu kan seleksi berkas ya. Setelah itu tiba-tiba tada, dapat email seperti ini emailnya. Undangan asesmen online Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi setelah itu langkah seleksi selanjutnya yang kedua adalah asesmen online yang mengadakan memang BPKH, tapi dia menggunakan third party untuk menyelenggarakan tes tersebut, dan ini sangat profesional ya teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman berpikir ada KKN atau apa, kayaknya sih enggak ya, karena ini sangat bagus dikelola oleh PPM Manajemen. Jadi kita akan dapat undangan melalui email seperti ini. Dan karena waktu itu masih dalam pandemi COVID yang saat tinggi-tingginya tuh, kalau nggak salah bulan Juni-Juli ya, itu asesmennya online. Nah, sebelum asesmen tentu saya kan berusaha mempersiapkan diri. Saya belajar dari mencari googling, apa sih assessment center PPM Manajemen, isinya apa saja, dan keluar sekali tuh banyak sekali orang menulis blog atau vlog seperti ini tentang assessment center PPM Manajemen, namun bukan online. Jadi isinya itu seperti tes psikotes pada umumnya. Dari review orang-orang tersebut ya, ada tes antonim, sinonim, tes angka, tes kepribadian PPS, tes gambar, tes koran, banyaklah seperti yang sudah kita semua tahu ya. Ini dia jadwalnya. Namun ketika saya menjalaninya, ternyata itu sama sekali lain teman-teman. Saya tidak tahu tahun depan akan sama seperti ini atau tidak. Cuman ini ya rundown acaranya. Jadi sebelum setiap tes itu ada simulasi atau latihan dulu 15 menit, dan itu sangat membantu untuk kita membiasakan diri ya. Setelah tes juga ada kuesioner untuk melihat feedback dari peserta, apakah tesnya itu bagus, bagaimana fasilitatornya, dan sebagainya. Pertama, tesnya adalah simulasi problem analisis. Jadi, kita diberikan suatu permasalahan dari BPKH dan disuruh untuk menganalisnya, kemudian dikirim di sistem PPM. Ini ya teman-teman. Inilah website PPM Manajemen, ppmmanajemen.com. Terus kemudian login, saya mencoba login. Tapi karena ini udah beberapa bulan yang lalu, oke. Ini fakta integritasnya, jadi kita walaupun itu online tidak boleh di-record dan sebagainya, dan saya memang tidak merecord. Apa yang saya jelaskan di sini adalah murni dari apa yang saya ingat. Oke. Yang pertama itu simulasi problem analysis. Ini yang saya dapatkan. Saya nggak kopas soalnya ya, kali kan nggak boleh. Tapi ini yang saya ingat dari problem analisis waktu itu. Jadi ada gambaran kondisi
BPKH di masa pandemi dan bagaimana kita menyikapinya. Apa sih solusi yang kita tawarkan? Gitu. Udah, jadi saya nggak tahu harusnya seperti apa, analisisnya yang betul itu seperti apa, tapi ini yang saya kerjakan. Saya mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian saya menganalisa dan memberikan solusi ya. Nah, setelah tes simulasi problem analisis itu, habis itu LGD, Leaderless Group Discussion. Di situ kita akan ditemukan dengan beberapa orang. Kalau waktu itu kelompok saya ada 7 orang dan semuanya adalah dari pelamar posisi yang sama. Ya, mantap kan? Saya tidak tahu assessment center ini dibagi menjadi berapa sesi, tapi di sesi saya itu ada 7 orang dari posisi yang saya lamar. Jadi mereka semua adalah saingan. Tapi saran saya, teman-teman, kita jangan memperlakukan mereka sebagai saingan, tapi sebagai teman diskusi. Dan ini hasil diskusinya dengan teman-teman grup saya tersebut. Ada ini nama orang-orangnya. Saya berkenalan dulu ya, kami berkenalan dulu, kemudian saya mencatat masing-masing. Saya bukan orang yang pertama kali membuka diskusi, tapi saya bukan mau sombong ya, tapi alhamdulillah dari ke-7 orang itu hanya saya yang lolos ke tahap berikutnya gitu. Jadi bagaimana ya jalannya diskusi, saya juga nggak tahu bagaimana mereka menilainya, cuman intinya menurut saya semua orang harus terlibat dan memberikan solusi dan kontribusi dan kemudian menyimpulkan bersama, disepakati bersama. Apakah usul saya yang diterima di kelompok? Sebagian ya, sebagian tidak. Jadi kita harus berlaku sebagai orang yang aktif dalam diskusi, tapi tidak memaksakan pendapat. Juga tidak pasif terlalu yang ya udah deh ikut, nggak kayak gitu ya. Kita harus bisa mempertahankan pendapat secara proporsional jika memang itu yang terbaik untuk kelompok tersebut. Setelah dikasih waktu diskusi kalau tidak salah 30-45 menit, kita diberi waktu untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Dan itu bukan saya yang menyampaikan hasil diskusi, tapi alhamdulillah pada tahap itu saya adalah orang yang lolos dari LGD itu untuk tahap selanjutnya. Oke, saya bukan bermaksud sombong atau apa, hanya menyampaikan keadaannya waktu itu, dan semoga bisa diambil pelajaran buat teman-teman yang ingin mendaftar BPKH dan di situ ada tes LGD-nya. Oke, setelah LGD, kuesioner evaluasi, kemudian istirahat makan siang, habis itu tes psikologis. Nah, ini nih yang berat menurut saya ya. Karena apa yang saya pelajari semua dari blog yang tadi saya bilang, itu tidak ada sama sekali lain. Karena mungkin ini online, jadi mungkin dibuat sedemikian rupa sehingga mewakili ketika tesnya itu dilakukan secara online. Nah, pertama itu, kalau teman-teman tahu, sering dengar ya pasti tes EPPS untuk memilih dari ada 2 pernyataan, pilih yang paling sesuai sama kita. Nah, masalahnya adalah ini nggak kayak PPKN yang kita bisa pilih mana yang baik dan pilihan yang satunya nggak baik. Masalahnya adalah ini baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua. Misalnya, contohnya ya, ketika saya marah, saya akan A. melempar barang-barang, B. membentak anak. Loh, mana nih yang dipilih? Nah, itu kayaknya kembali ke diri masing-masing ya. Yaudah, kerjain aja intinya. Itu. Yang kedua, tesnya adalah tentang angka. Tapi kita nggak disuruh ngitung, teman-teman. Disuruh menentukan jarak terpendek. Jadi, kita akan disuruh ini ya, jarak terpendeknya ada angka, ada huruf ya. Yang pertama itu angka. Jadi ada 3 buah angka, misalnya ya, ini contohnya ya. Soalnya banyak sekali teman-teman, dan waktunya kayak cuman 2 menit, 3 menit. Jadi ya seberapa banyak yang bisa kita kerjakan, semakin banyak semakin baik ya. Saya berasumsi seperti itu. Kayak ada angka 2, 5, 7. Nah, mana nih jarak terpendeknya? Berarti kita akan klik-klik gitu aja. 2 ke 5 itu kan 3 jaraknya kan. 5 ke 7 kan 2, berarti kita pilih yang jarak ini nih. Nanti ada opsi klik gitu di sini. Terus 4, 9, 11. Nah, 4 ke 9 kan jaraknya 5, 9 ke 11 jaraknya berapa?
3. Jadi klik di sini 3. Klik gitu. 7, 11, 14. 7 ke 11, 8, 9, 10, 11, 4. 11 ke 14, 3 berarti 11 ke 14 gitu. Tapi karena waktunya itu sangat pendek dan soalnya sangat banyak, jadi harus cepat, nggak bisa kayak tadi saya ngitung kayak gitu. Jadi ya intinya adalah konsentrasi, betul-betul konsentrasi dan pilih jadi intinya adalah perlu untuk berkonsentrasi dan ya sudah pekerjaan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Begitu pula dengan huruf sama ya, A, F, H, yang mana jarak terpendeknya berarti antara F dan H, begitu seterusnya. Itu banyak sekali soalnya teman-teman. Itu tes psikologi, saya tidak tahu apa yang dinilai dari tes tersebut, tapi itu adalah mungkin kayak mungkin apa ya, nggak tahu ya. Oke. Habis itu tes yang selanjutnya adalah tes saya nggak tahu nama tesnya apa, tapi ini seperti huruf F, ada huruf F seperti ini, tapi dirotasi. Jadi kita disuruh milih mana yang tidak sesuai dengan yang lain, atau serial gambar ya namanya, tapi ini bukan serial sih. Jadi huruf F-nya itu ada 3, ada yang 3, ada yang 5, semuanya huruf F, tidak ada huruf yang lain. Ini kan misalnya ya contoh gambar pertama F-nya kan kayak gini, terus kalau dirotasi ke kiri 90 derajat kan kayak gini, dirotasi 180 derajat kan kayak gini, dirotasi lagi kan kayak gini. Nah, berarti yang bukan adalah yang ini. Ini bukan rotasi yang terakhir ya, karena ini adalah pencerminannya. Seperti itu. Nah, setelah itu semua, yang selanjutnya adalah habis istirahat sholat asar nih, adalah wawancara berbasis kompetensi. Di sini yang mau wawancara juga bukan orang BPKH, jadi emang ada adminnya dari orang HRD-nya BPKH, tapi yang mau wawancarain adalah psikolog dari PPM. Isinya apa saja? Isinya biasa kita disuruh memperkenalkan diri, terus nanti dia tanya-tanya. Semakin kita jelasin, semakin banyak dia tanya. Gitu. Jadi apa ya tipsnya? Tipsnya mungkin teman-teman perlu mempersiapkan apa yang ingin dikatakan dan bersiap terhadap apapun pertanyaan yang akan disampaikan. Misalnya saya ditanya, kamu ngapain aja 2 tahun terakhir? Oh ya, saya membuat bisnis online, saya menjual barang bekas yang bermanfaat, membangun komunitas, dan sebagainya. Nanti ditanya komunitas apa, siapa yang membantu, kamu menggaji orang tidak, terus apa masalah kendalanya, nanti kita jawabin ya, ini ya kendalanya, bla 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 kayak gini. Loh, terus kalau ada orang kayak gitu, kamu bagaimana menyikapinya? Begitu. Itu dicari terus sampai panjang, sampai kita sampai mentok lah pokoknya. Nanti pertanyaan yang lain lagi, pertanyaan yang lain lagi. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena bagi saya ya jawab saja sesuai dengan apa yang kita jawab saja sesuai dengan apa yang kita bisa dan memang apa yang kita lakukan. Tidak perlu melebih-lebihkan dan tidak perlu menciut gitu nyalinya. Jadi gitu, tidak perlu. Jadi jawab saja apa adanya, karena saya yakin mereka kan psikolog, mereka bisa tahu kok sebenarnya kita tuh orangnya seperti apa dari jawaban-jawaban kita, dari tes psikologi tadi, dari hasil analisis yang disampaikan. Seperti itu. Setelah itu tahapannya adalah saya dapat email lagi dari PPM Management, yaitu adalah final interview atau wawancara panel. Ini adalah momen yang sangat menentukan karena dari sekian banyak pelamar, ngomong-ngomong jumlah pelamar ya, ketika wawancara panel interview ini ada, kalau tidak salah ada 7 yang mau wawancarai. Salah satunya adalah dari HRD. Nah, saya dari HRD itu menjelaskan bahwa lamaran yang masuk waktu itu, yang di kaliber yang tadi saya jelaskan itu ada sekitar 3.000-4.000 orang yang mendaftar masuk, lolos administrasi. Ya. Namun yang dipanggil untuk
apa tadi, assessment center itu hanya sekitar 150-an orang. Kemudian yang dipanggil untuk interview itu kan di surat undangannya ada ya namanya interview. Itu tidak begitu banyak teman-teman, seperti sekitar 30-an orang kalau tidak salah ya. Jadi untuk satu posisi akan dipanggil ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Saya tidak tahu bagaimana mereka menyaringnya, cuman ya seperti itu interviewnya. Jadi saya berkali-kali mendapatkan notifikasi, awalnya online, oke online. H-1 nggak jadi online. Ke bukan H-1 ya, itu kayak seminggu sebelumnya ya, beberapa hari sebelumnya. Tatap muka di kantor BPKH, ada di Pancoran kantornya. Kemudian oke, tidak masalah kan. Tetap yang penting kan mau online mau enggak kan kita bersiap ya. Habis itu H-1 dikasih tahu lagi bahwa interviewnya ganti online lagi. Jadi akhirnya interview saya adalah secara online. Interviewnya apa aja sih? Ini saya kurang prepare ya yang di panel interview itu. Nggak tahu lah, mungkin belum rezeki juga karena saya tidak lolos teman-teman, mohon maaf di panel interview ini. Pertama disuruh menjelaskan tentang diri sendiri, terus tentang posisi yang dilamar, tentang apa saja yang pernah dikerjakan di pekerjaan sebelumnya, gaji di perusahaan sebelumnya, yang mana ini tidak menguntungkan sekali. Pertanyaan ini sangat tidak menguntungkan bagi saya karena saya dulu bekerja di oil service company yang gajinya itu standarnya di sini. Sedangkan kalau saya menjawab jujur ya, gaji jauh saya segini, kemudian yang mereka tawarkan ya tidak seperti itu ya. Jadi walaupun saya bilang iya saya bersedia, tidak masalah dan sebagainya, mungkin mereka punya pertimbangan lain. Terus ya pertanyaan seputar pekerjaan tidak ada masalah dengan itu. Pertanyaan karena saya perempuan, terus nanti anak-anaknya bagaimana, apakah suami kamu mengizinkan dan sebagainya, saya rasa juga tidak ada masalah. Terus yang perlu teman-teman perhatikan, yang mewawancara ini adalah board director langsung. Jadi ya mulailah apa ya persiapannya, berbicara dengan orang penting gitu ya. Terus ada satu lagi ininya ya. Ada satu lagi yang penting yang perlu teman-teman ketahui adalah kita disuruh ditanya tentang hafalan Al-Quran, seberapa hafalannya, dan disuruh murojaah surat tertentu. Waktu itu saya disuruh murojaah surat Al-Fajr juz 30. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang dalam mempersiapkan diri untuk interview BPKH bisa dipersiapkan masalah hafalan juga ya. Alhamdulillah kalau saya surat Al-Fajr karena kebetulan hafal, jadi bukan masalah. Menurut saya yang masalah waktu itu adalah karena gaji ya. Saya tidak tahu juga, tapi ya begitulah, emang belum rezekinya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.